Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Dong Chul, mantan agen korut yang saat ini tinggal sendiri di Korsel, lebih tepatnya di kawasan tempat para pembelot, dan kini bekerja sebagai seorang supir taksi, dan alasannya tinggal di sana adalah karena ia sedang mencari agen korut yang telah menghabisi keluarganya yang juga sama-sama tinggal di sana. Ketika sedang melindungi mesin cuci miliknya menggunakan plastik karena kehujanan, datanglah seorang reporter wanita bernama Yong He. Maksud kedatangannya menemui Dong Chul adalah untuk mengajaknya membuat sebuah film dokumenter tentang kisah para pembelot, di mana ajakan ini bukan sekali melainkan berkali-kali, dengan Dong Chul yang selalu menolaknya. 빨리 와요. 비 맞고 뭐해. 사람이 정직해야지. 정직. Suatu malam setelah selesai narik, Dong Chul dihubungi oleh mantan atasannya saat ia masih menjadi agen korut bernama Park yang sudah sukses di selatan dan menjadi presidir dari perusahaan bernama Haeju Group yang bergerak di bidang pangan. Mengetahui jika mantan anak buahnya menjadi seorang sopir taksi, presidir meminta agar Dong Chul pulang saja ke korut karena hidup di sini sebagai imigran akan sangat berat. 네가 바깥에서 무신을 하는지 몰라서 그런 줄 알아? 허튼 짓 그만하고 그만 들어오라! Setelah mengantarkan presidir pulang ke rumahnya, presidir yang tahu alasan Dong Chul tinggal di selatan pun lantas memberikannya sebuah kertas berisi alamat rumah orang yang Dong Chul cari selama ini, yaitu si agen yang telah menghabisi keluarganya. Takut jika Dong Chul akan berakhir mengenaskan hanya karena sebuah dendam, presidir pun meminta agar Dong Chul memaafkannya saja. 용서해 주시면 좋겠다고. 이거 돼지급. Tepat sebelum pergi, Dong Chul yang menyadari jika CCTV di rumah Pak Presidir mati pun bergegas untuk kembali masuk ke dalam karena sebagai seorang agen, ia tahu betul dengan kondisi seperti ini dan sangat yakin jika saat ini Pak Presidir sedang tidak baik-baik saja. Dan benar saja, saat ini Pak Presidir berada dalam kondisi kritis karena telah disuntikan sesuatu oleh seorang pria misterius. Melihat orang itu masih berdiri di dekat Pak Presidir, Dong Chul pun langsung mendekatinya dan setelah menghabisi pria itu, Pak Presidir yang sedang sekarat meminta agar Dong Chul menguburkan kacamatanya. Entah apa isi di dalam kacamata tersebut, apakah bisa digunakan untuk mengintip karena tembus pandang? Entahlah. Namun setelah kacamata itu Dong Chul ambil, datanglah para aparat penegak hukum yang juga mengincar kacamata itu, sehingga Dong Chul mau tidak mau harus melawan mereka. 피해자 물건은 원래 Tanpa Dong Chul sadari, rupanya kejadian barusan adalah sebuah skenario dari seorang pemimpin agen Korsel bernama Kim yang memang sangat menginginkan kacamata milik Pak Presidir. Bahkan polisi tadi juga adalah suruhannya. Dan karena aksinya telah gagal, maka ia pun menyuruh para polisi untuk bubar dan menghabisi seluruh saksi di rumah itu. Entah sepenting apa kacamata tersebut, Dong Chul menghubungi Pak Komisaris Haeju Group untuk memberitahukan pesan terakhir yang diucapkan Pak Presidir, yaitu harus menguburkan kacamatanya. Namun menyadari Pak Komisaris tidak sendirian, Dong Chul pun langsung mematikan telepon tersebut. 지금 어디예요? Melihat seseorang mencurigakan di depan rumahnya, Dong Chul yang sadar jika ia sedang dalam incaran pun segera mengamankan kacamata dan pergi dari sana. Melihat masih ada yang mengikutinya, Dong Chul yang kebetulan melihat mobil milik Yong He atau si reporter langsung memasuki mobil Yong He saat itu juga. 전화 차 막힌 거 아니야?
Kabar kematian Presdir langsung disebarluaskan oleh pihak media berita. Hal itu membuat Yonghe dan rekannya terkejut karena ia merupakan seorang presdir dari sebuah perusahaan besar dan tergolong sukses. Untuk seorang pendatang dari Korut menyadari jika semalam Dongchul baru saja bertemu dengan presdir, Yonghe yang akan bertanya pun malah mendapati Dongchul sudah menghilang dari tempat duduknya. 맞다. 동철 씨 어제 박 회장 만나러. Sejenak, kita tinggalkan dulu urusan Dongchul dan beralih pada seorang bapak kolonel bernama Sehun. Saat ini ia sedang melakukan sesi latihan terjun payung bersama para juniornya, yang meski terlihat sangar, ia merupakan atasan yang peduli terhadap keselamatan mereka. Selesai terjun dan memastikan semua juniornya selamat, Sehun mendapat kabar jika dirinya dimintai Kim untuk menangkap seseorang yang tiada lain adalah Dongchul. Sehingga atas kabar tersebut, Sehun langsung pergi ke kantor agen Korsa untuk menemui Kim. 그 새끼 이름 뭐라고? Setibanya di sana, Kim memberitahu jika tugas Sehun hanyalah menangkap Dongchul hidup-hidup dan untuk penyelidikan tentang penyebab kematian Presdir Park akan diserahkan kepada timnya. Sehun akan dibantu oleh seorang kapten polisi keamanan cyber bernama Jo yang diketahui memiliki kinerja yang baik dalam meretas serta melacak keberadaan Dongchul saat ini. 지난번 방첩 TF 때 일하는 거 보니까 잘하더라. 이런 척지 새끼. Pertama, Kapten Jo memaparkan tentang riwayat hidup Dongchul sebagai lulusan agen Korut di sebuah pusat pelatihan di sebelah barat kota Pyongyang. Tempat tersebut hanya menerima satu orang untuk dilatih dengan balasan instruktur dan pesertanya harus menjadi pasukan khusus elit terlebih dahulu, memiliki tingkat kelulusan sekitar 3% saja jika tidak berakhir tewas, sehingga tidak heran jika Dongchul merupakan target yang sangat sulit untuk ditangkap. 중국과 코소보, 몬테네그로 등지에서 잇따라 일어나는 Pasca kelulusannya, Dongchul dikirim ke luar negeri sebagai agen yang selalu mengupas kasus-kasus besar seperti penculikan dan perdagangan manusia. Ia juga pernah menjalankan misi menjaga sebuah kapal yang akan menyelundupkan senjata dari utara ke Hong Kong, di mana operasi ini rupanya pernah membuat militer Korsel di bawah pimpinan Kolonel Sehun terpancing dengan strategi mobilisasi utara hingga turut andil dalam pertempuran tersebut, menyebabkan satu anggota yang merupakan sahabat dekat Sehun gugur dalam peristiwa itu. 그래. 그 사람이 우리의 타깃. 지동철이다. Selesai dengan pemaparan tersebut, Sehun meminta semua petugas memeriksa catatan, rekaman, serta orang-orang yang pernah berhubungan langsung dengan Dongchul. Juga meminta pihak bank membekukan semua nomor rekening atas nama Dongchul agar ia tak memiliki celah untuk bersembunyi lebih jauh. 지동철 통화 내용을 중심으로 최근에 관련 번호부터 모두 연락했어. 전부 연락해. Tak lama, mereka menerima informasi jika polisi menemukan sebuah senjata yang diduga dipakai Dongchul untuk menghabisi Presdir. Sehun langsung memerintah petugas untuk membandingkan sisa peluru pada senjata dengan peluru yang ditemukan pada tubuh korban, yang padahal tanpa sepengetahuan Sehun, senjata tersebut sengaja disimpan oleh para polisi itu sendiri. Saat para polisi masih menggeledah rumah Dongchul, mereka menemukan sebuah nama yaitu Lee Guangjo, lengkap dengan nomor telepon yang Dongchul tulis berulang-ulang. Entah apa hubungan orang tersebut dengan Dongchul, namun Sehun menyimpulkan jika Dongchul tampak memiliki dendam terhadap nama tersebut. 1시간 전쯤 지동철을 만난 사람이 있는데요. 누구야? 다큐멘터리를 제작하는 PD하고 촬영 기사인데. Dengan fakta jika sejam yang lalu Dongchul sempat bersama Yonghe, Intel langsung membawa Yonghe dan rekannya untuk diinterogasi. Berdasarkan dokumen-dokumen yang ditemukan di kantor tempat Yonghe bekerja, Sehun pun dapat menyimpulkan jika saat ini Yonghe sedang membuat film dokumenter tentang para pembelot termasuk kisah kehidupan Dongchul. Namun saat Sehun menanyakan alasannya, Yonghe yang tak terima jika ruang pribadinya dikorek pun justru melakukan hal seperti ini. 지동철한테 털려고 했던 게 뭐야? 인간들이 진짜. 왜 그래? 야, 너 이름이 뭐야? 어?
소속이 어디야? Akhirnya Kapten memberitahu Yong-hee jika Dong-chul telah menghabisi Prestige Park tadi malam, namun belum sempat berbicara lagi. Datang petugas lain yang memberitahu jika kantor mendapat panggilan dari seseorang yang mengaku Dong-chul, sehingga Sehun langsung pergi ke ruang monitor untuk mengajaknya berbicara. Begitu panggilan tersambung dan mendengar suara Dong-chul, Sehun seketika teringat masa lalu saat ia dan pasukannya dikalahkan seorang diri. Meski Dong-chul berkesempatan menghabisi Sehun saat itu juga, ia tetap membiarkannya hidup setelah melihat sebuah foto keluarga Sehun pada dompet miliknya, mengingatkan Dong-chul pada istrinya yang selalu menunggunya pulang menjalankan misi. Kembali pada panggilan tadi, Dong-chul menjelaskan jika ia tidak menghabisi Park melainkan orang lain. Orang tersebut membawa sebuah kacamata setelah menghabisi Park dengan cairan beracun yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, yang karena Sehun tak kunjung percaya. Dong-chul pun meminta Sehun datang ke alamat yang ia sebutkan untuk mengetahui kebenarannya sendiri. 거기 내 시체가 있을 겁니다. Selesai menelpon, tiba-tiba Yong-hee menyerobot masuk ke ruang monitor dan memberitahu jika mereka sedang mencari pelaku yang salah. Ia membela jika Dong-chul bukanlah pelaku dari kematian Park yang selama ini baik terhadapnya. Dan sepanjang pengamatan Yong-hee, Dong-chul mengincar seseorang yang telah menghabisi keluarganya di masa lalu. 그 사람 죽이고 자기도 죽을 거라고. 나 진짜. Di tempat lain terlihat Kim meminta salah satu oknum polisi untuk membawakan kacamata yang saat ini sedang berada di tangan Dong-chul dengan mencari keberadaan Lee Guangjo, nama yang ditemukan di rumah Dong-chul terlebih dahulu sebagai umpan agar Dong-chul keluar dari persembunyiannya. Selain itu, Kim juga menyiapkan penembak jitu sambil menunggu kedatangan Dong-chul. Dan inilah sosok Lee Guangjo. Saat ini ia dihubungi oleh rekannya untuk waspada terhadap serangan mendadak. Dan benar saja, saat akan mengambil senjata dari jaketnya, senjata tersebut ternyata sudah berada di tangan Dong-chul yang diam-diam menyusup ke rumah Lee. Atas informasi dari Prestige Park pada malam itu. Sebelum melampiaskan amarahnya, Dong-chul menanyakan apa yang terakhir kali diucapkan oleh sang istri sebelum tiwas, di mana Lee berusaha menenangkannya dengan memberitahu jika anaknya masih hidup. Tanpa sadar, ada penembak jitu yang bersiap menghabisinya dari kejauhan dan... Ya, tembakan tersebut membuat Dong-chul sedikit kewalahan. Namun sebelum mengejar Lee, Dong-chul berhasil membawa ponsel milik Lee terlebih dahulu, di mana saat ini pergerakan Dong-chul terpantau oleh Sehun melalui monitor, hingga ia memerintahkan para anak buahnya untuk segera mengepung Dong-chul, dengan Dong-chul yang masih fokus mencari keberadaan Lee. Dalam pusat perbelanjaan, Sehun memperhatikan jika Dong-chul ternyata tak hanya melarikan diri melainkan juga tampak sedang mencari seseorang. Sehun tentu tak mengetahui tentang penembakan tadi karena itu merupakan skenario yang dibuat oleh Kim. Sehingga di tengah momen kejar-kejaran tersebut, ponsel milik Lee tiba-tiba dihubungi seseorang yang ternyata adalah si penembak jitu tadi. Sehingga begitu Dong-chul menemukannya, mereka pun langsung terlibat pertarungan di dalam keramaian. Si penembak jitu mengeluarkan sebuah suntikan racun yang juga digunakan untuk menghabisi Prestige Park. Namun Dong-chul berhasil membalikan keadaan dengan menyuntikkan racun itu ke dalam tubuh si penembak jitu dan langsung pergi dari sana. Setelah pasukan Sehun berhasil menemukan si penembak jitu, Sehun begitu keheranan karena sama sekali tidak mengenali pria itu. Namun yang menjadi aneh adalah si pria memiliki perlengkapan yang sama dengan para agen Intel Korsel, sehingga ia lekas mendatangi Kim untuk meminta penjelasan.
Sebertemunya mereka, Sehun memberikan rekaman panggilan dengan Dongchul untuk menanyakan kebenarannya. Namun mendengar hal itu, Kim mengaku jika ia hanya menjalankan perintah dari atasannya dan untuk kacamata tersebut ternyata menyimpan file rahasia yang sangat penting untuk negara. 지동철이 살인을 저지른 건 사실이야. 국가 안보에 무척 중요한 거고. Atas kecerdasannya, Kapten Jo berhasil menemukan sebuah dokumen penting tentang Dongchul dan para pembelot lain termasuk Lee Guangjo. Dongchul rupanya merupakan agen setia yang sempat pulang ke utara setelah menjalani misi di Hong Kong. Namun beberapa bulan kemudian, semua agen yang dinilai dapat mengancam presiden akan dihabisi termasuk Dongchul itu sendiri. Sehingga Dongchul dihukum berat atas sesuatu yang sama sekali tidak ia lakukan. Sementara Dongchul mendapat siksaan, anak dan istrinya sedang berada di China bersama dengan para pembelot lain. Mengetahui kabar jika para pembelot tersebut akan dihabisi, Dongchul yang masih dalam penjara pun berhasil melarikan diri. Namun sayangnya, begitu tiba di sana, ia sudah mendapati anak dan istrinya sudah tewas, di mana Lee Guangjo tercatat sebagai orang yang ikut dalam pembantaian, sehingga itulah alasan mengapa Dongchul masih memburunya untuk membalaskan dendam. Lama, Sehun mendapat panggilan dari Dongchul jika ia akan menyerahkan kacamata dengan syarat mereka harus mencari keberadaan Lee Guangjo, di mana Dongchul yang penasaran dengan sepenting apa isi dalam kacamata itu, lekas ke apotek untuk membeli bahan-bahan kimia yang bisa melelehkan kacamata tanpa merusak isi di dalamnya. Di kantor, Jo kembali menemukan fakta jika Lee Guangjo dan si penembak jitu tercatat ke dalam sebuah organisasi yang dikelola secara pribadi oleh Kim dan perusahaan yang dikelola oleh Yong Hee rupanya bangkrut setelah membongkar tentang organisasi rahasia ini, sehingga kini Sehun paham jika Dongchul hanya merupakan korban dari semua ini. 사건의 피해자이면서 Sementara itu, Yong Hee terlihat membawa sebuah CD yang berisi bukti kejahatan-kejahatan Kim. Hingga tak lama, ia mendapat panggilan dari Dongchul yang meminta untuk menemuinya dan membantunya membongkar apa yang ada di dalam kacamata tersebut. Setelah Dongchul dan Yong Hee hendak akan melakukan pertemuan, Dongchul yang berhasil dilacak pun membuat Sehun lekas ke lokasi tersebut untuk menangkapnya. Meski sempat kewalahan dengan para agen intel yang mengejar, Dongchul dan Yong Hee akhirnya berhasil mengelabui mereka sehingga Yong Hee dapat memasuki mobil Dongchul dengan waktu yang sangat pas. Setibanya Sehun di sana, ia langsung mengejar Dongchul hingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang membuat laju lalu lintas terganggu. Dongchul sesekali mengendarai mobil dengan cara yang tidak konvensional sehingga dan ya, setelah sebuah truk menabrak mobil mereka, Dongchul akhirnya dapat melarikan diri. Namun karena kondisi Sehun dan mobilnya cukup parah, ia pun tak lagi dapat mengejarnya. Lolos dari pengejaran itu, Dongchul dan Yong Hee tiba di rumah pamannya. Di sana Dongchul langsung melelehkan kacamata tersebut dengan menggunakan cairan kimia yang dibelinya. Saat berhasil membawa isinya, Yong Hee merekam benda tersebut yang terlihat seperti film berisi sebuah rumus. Namun rumus itu masih belum bisa ditafsirkan. 박건우 회장이 건네준 안경에서 무슨 필름 같은 것이 발견됐습니다. Untuk mengetahui arti dari rumus itu, Yong Hee berencana untuk mencari seorang ahli dan mengeksposnya ke media. Namun beberapa saat kemudian, Dongchul yang ternyata mengalami luka serius pun tiba-tiba kesakitan, sehingga Yong Hee langsung mengobatinya terlebih dahulu.
Di tempat lain, seorang petinggi Intel Korsel memberitahu jika dalam kacamata tersebut terdapat rumus biokimia terbaru untuk mengembangkan sebuah senjata, sehingga tak heran jika mereka tak ingin rumus tersebut jatuh ke tangan Dong Chul, yang notabene adalah seorang mata-mata. Namun aksi Sehun yang tadi gagal menangkapnya justru dianggap memiliki hubungan atau dengan kata lain, menganggap Sehun juga merupakan mata-mata. 내가 간첩이 됐구만. Mendengar semua pernyataan tersebut membuat Sehun tak habis pikir dengan apa yang mereka lakukan, sehingga setelah pertemuannya selesai, ia lekas meninggalkan kantor saat itu juga. Saat sedang di parkiran mobil, Sehun tiba-tiba mendapat panggilan dari Kapten Jo yang memberitahu sebuah lokasi yang harus didatangi olehnya. Hingga setibanya di lokasi yang dimaksud, Sehun rupanya mendapat sebuah dokumen hasil laporan autopsi bahwa penyebab kematian Presdir Park bukan luka tembakan melainkan hasil apastin berlebihan yang disuntikan pada telapak kakinya sehingga korban telah tewas sebelum ditembak. 그리고 이거 Selain itu, forensik memberikan sebuah peluru yang ditemukan pada senjata bukti justru memiliki sidik jari berbeda dengan yang terdapat pada senjata itu. Semua sidik jarinya konsisten, sehingga orang yang mengisi peluru tersebut dipastikan adalah orang yang sama dan seharusnya dialah yang menembakkan senjata tersebut. 총알을 넣은 놈이 진짜로 쏜 놈일 거야. Di perjalanan pulang, Sehun meminta Kapten Jo mengambil sidik jari Kim serta file-file mencurigakan yang ia temukan dan mengirimkan semua itu kepadanya. Yang meski Kapten Jo mengaku ia tak memiliki akses, Sehun menjelaskan jika ia hanya perlu masuk ke sistem menggunakan akses admin dengan alasan ingin memperkuat keamanan sistem. Tak lama, kantor kembali mendapat panggilan dari Dong Chul. Kali ini Kim menjawab panggilan itu hingga membuat Dong Chul merasa asing dengan suara tersebut. Dalam panggilan itu, Kim mengatakan jika ia sudah mengirimkan orang yang sedang Dong Chul cari tiada lain Lee Guangjo untuk membawa kacamata tersebut. Menyadari Yong Hee di rumah sendirian, Dong Chul yang khawatir pun segera pulang saat itu juga. 넌 개손에 뒤질 거거든. Benar saja, saat ini rumah Paman Yong Hee kedatangan Lee beserta rekannya untuk membawa kacamata itu. Mereka pun langsung menyerang sang paman serta Yong Hee karena Dong Chul belum tiba di sana. Berhasil menemukan barang yang mereka cari, rekan Lee memutuskan untuk pergi sedangkan ia akan menghabisi Yong Hee terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba dan ya, Dong Chul pun tiba ke sana dan langsung membantu Yong Hee dan sang paman. Sebenarnya Dong Chul hanya ingin tahu di mana keberadaan putrinya saat ini. Namun saat Dong Chul berhasil membuat Lee tak berdaya, ia yang sadar jika hidupnya takkan lama lagi pun menceritakan jika saat itu sebenarnya ia tak menghabisi istri Dong Chul melainkan dihabisi oleh rekannya yang lain. Dan untuk anak Dong Chul rupanya telah dijual ke para sindikat mafia di Cina. Terakhir, Lee lekas meminta maaf kepada Dong Chul karena semua ini terpaksa ia lakukan untuk bertahan hidup. Mengetahui jika barang yang dicari sudah ditemukan, Kim mengerahkan puluhan pasukan untuk memburu Dong Chul dan meminta mereka untuk menghabisinya di tempat itu. Sementara Kapten Jo masih sibuk dengan perintah Sehun menyalin sidik jari milik Kim. Tiba di rumah Yong Hee, Sehun menanyakan keberadaan Dong Chul yang ternyata sedang diburu oleh para polisi. Sehun juga mengaku mengetahui tentang Yong Hee yang bangkrut gara-gara membocorkan keburukan Kim, sehingga Sehun meminta Yong Hee untuk agar mau ikut bekerja sama. 내가 왜 당신하고 같이 가야 되는데? 현장 복귀 안 할 거야? Di perjalanan, Sehun mendapat informasi dari Kapten Jo jika Kim dan Presdir Park sudah saling berhubungan dari 1 tahun lalu. Ia selalu mendesak Presdir Park untuk menyerahkan rumus biokimia itu sebagai ajang untuk memajukan karirnya terhadap Korea Utara. 화학무기 공식. 근데 그
그걸 박혜성이 몰랐을까요? 협박을 했겠지. Setelah mendapat apa yang diinginkannya, Kim langsung memberikan perintah untuk segera menghabisi Dongchul dan jika tidak, maka keluarganya lah yang akan dihabisi. Namun meski puluhan polisi dan agen khusus juga telah dikerahkan, mereka rupanya belum bisa menangkap Dongchul yang justru menceburkan dirinya ke dalam sungai. Akhirnya Kim melakukan sebuah transaksi bersama para petinggi militer Korut dengan bayaran sekitar 30 triliun. Mereka pun memeriksa rumus dan uangnya apakah asli atau tidak. Bersamaan dengan itu, Sehun dan Yong-hee juga terlihat sedang mendatangi ahli kimia untuk memeriksa rumus tersebut yang ternyata dan ya, isi yang terkandung dalam rumus itu rupanya hanya sebuah bibit gandum yang dikembangkan menjadi tanaman super. Gandum ini bisa tumbuh dalam kondisi apapun dan sudah disesuaikan dengan kondisi tanah di Korut. Alasan kenapa Park membuat rumus ini adalah untuk menanggulangi masalah kelaparan. 뭐가 이렇게 복잡해? 화학 무기처럼 보이지만 북쪽에 준다는 선물이 이거였어. Dengan fakta tersebut, tentu membuat Kim merasa kesal karena telah dibohongi. Alih-alih mendapatkan uangnya, ia justru langsung diusir dari dalam mobil petinggi militer Korut. Mengetahui info rumus tersebut dari Komisaris Haeju yang kini menduduki jabatan Park sebagai presdir, Kim langsung meluapkan amarahnya dan meminta ganti rugi atas kegagalan transaksinya kali ini. 약속했던 해주그룹 접수 수수료 사건 마무리될 때까지 현찰로 준비하라. 알았어. Meski masih kesal, Kim terpaksa harus melakukan konferensi pers di depan semua wartawan untuk menjelaskan kembali pelaku dari kasus kematian Park yaitu Dongchul sendiri. Namun tanpa diduga, di tengah pemaparannya, datanglah Dongchul yang langsung menawan Park saat itu juga dan ya, hal itu membuat seluruh wartawan ketakutan dan memilih menjauh daripada menjadi korban. Dongchul membawa Kim ke atas gedung sambil merusak semua kamera pengawas sehingga tujuan Dongchul melakukan ini adalah untuk menanyakan kepada siapa putrinya dijual. Namun bukannya menjawab, Kim malah bertindak menyebalkan hingga membuat Dongchul sangat tak sabar untuk menghabisinya. 이번엔 머리야. 날 내다다 봐라. Sementara Dongchul sedang menghadapi para polisi, Yong-hee terlihat sedang akan menyiarkan sebuah film dokumenter yang sudah ia buat dalam membongkar kejahatan Kim, termasuk organisasi gelap yang ia kelola dengan bantuan Kapten Jo yang mengamankan semua wartawan yang ada di sana. Setelah Sehun juga memasuki gedung tempat Dongchul dan Kim berada saat ini, ia langsung menyalakan monitor agar Kim dapat melihat berita yang memperlihatkan kejahatannya. Rupanya Kim bekerja sama dengan Komisaris Haeju menghabisi Park demi mendapatkan posisi sebagai penerus perusahaan Haeju. 당신 새끼. Saat Sehun hendak menghabisi Kim, datang Dongchul yang langsung menggagalkan aksinya itu, yang meski sudah diancam akan dihabisi, Kim masih tak memberitahukan di mana keberadaan sang anak sampai akhirnya tanpa diduga, Sehun justru memberikan senjata miliknya kepada Dongchul untuk menghabisi Kim. Yang di tengah Kim menertawakan aksi itu, Dongchul pun tak ragu untuk langsung menghabisi Kim saat itu juga. Setelah semua itu, Sehun langsung memborgol Dongchul dan membawanya ke bawah, di mana semua wartawan yang menyaksikan kejadian itu tentu sangat terkejut dan penasaran siapa yang telah menghabisi Kim. Para petinggi intel berharap Dongchul diserahkan kepada mereka, namun Sehun justru membawa Dongchul ke dalam mobilnya.
Sebelum pergi, Kapten Joe memberikan sebuah alamat kemana Kim menjual anak Dongchul, namun ia tidak mengetahui apakah anak tersebut masih hidup atau tidak, sehingga Sehun langsung memberikan alamat tersebut kepada Dongchul, yang setibanya di depan minimarket. Sehun menghentikan mobilnya untuk membeli sebatang udud, namun begitu kembali ke dalam mobil, ia mendapati Dongchul sudah menghilang dari tempat duduknya, di mana Sehun malah membiarkan Dongchul lolos agar ia bisa membawa anaknya kembali. Singkat cerita, Dongchul sudah tiba di sebuah pedesaan di Cina yang mempekerjakan para anak-anak. Menyadari kedatangan Dongchul, seorang gadis perempuan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Namun karena keduanya tidak saling mengenal satu sama lain, namun beda hanya hati yang tidak bisa saling membohongi. Tamat.